Kalau lu ngedengar kata suara, apa yang langsung ada di pikiran lo? Suara motor lewat, suara konveksi yang ketang-ketiwi, apa suara emak lo lagi masak di dapur, apa suara emak lo lagi ngomelin lo, apa suara mantan lo yang masih keinget di pikiran lo. Aku kangen banget tahu. Kamu udah boleh bosan-bosan sama aku ya. Janji ya. Hah? Suara mana yang kepikiran sama lo? Ya mungkin kalau lo kepikiran lo suara mantan kali ya. Tapi enggak sama orang ini. Ya, kita masih ngebahas tentang Al-Farabi. Video ini adalah video kelanjutan siang sebelumnya yang tentang kitab Al-Musiqo Al-Kabir. Tapi di video ini gue akan ngebahas lebih jauh tentang bab suara. Apa sih yang dimaksud dengan suara, segala macamnya yang ada di dalam kitab Al-Musiqo Al-Kabir itu. Tuh. Jadi kalau ngebahas suara, Al-Farabi itu bilang bukan cuma sekedar dari sisi bunyi suara itu. Suara itu bukan cuma sekedar bunyi, tapi menurut Al-Farabi, suara itu bisa dibahas lewat ilmu dan juga lewat filsafat. Yuk kita kupas bareng-bareng. Gimana sih suara menurut Al-Farabi itu sendiri? Ikutin aja. Oke, balik lagi sama gue Opi Calderon di review gokil di seri jejak sejarah Al-Farabi dan kitabnya Al-Musiqo Al-Kabir gitu. Jadi kita ngelanjut dari konten sebelumnya. Di video kali ini gue akan ngejelasin, bukan gue ngejelasin sih, lebih tepatnya gue pengen sharing dari apa yang gue dapat tentang tentang Al-Farabi, Al-Musiqo Al-Kabir itu sendiri. Dan kita akan ngupas nih, kita kulik nih dari bab pertama yang ada di dalam kitab Al-Musiqo Al-Kabir ini, yaitu tentang suara gitu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Menurut Al-Farabi, suara itu muncul karena adanya gerakan pada benda. Jadi kalau ada dua benda bentrok, misal kayak tangan gue nepok nih, tuh. Jadi menurut Al-Farabi, ketika ada dua benda berbentrokan, itu bikin suara bikin udara di sekitarnya itu jadi bergetar gitu. Nah, getarannya itu yang lewat udara itu masuk ke dalam telinga kita, terus jadi datu yang disebut namanya suara gitu. Paham nggak? Jadi misalkan ada dua benda yang bentrok, contohnya kayak tangan gue. Nah, udara yang di sekitar tangan gue itu bergetar. Nah, getarannya itu dibawa sama udara, nyebar lewat udara dan masuk ke telinga kita. Itu yang dimaksud dengan suara.
menurut Al-Farabi. Cuma nggak berhenti sampai di situ doang jadinya Gokilers. Dia bilang kualitas suara itu tergantung dari kekuatan benturan. Gitu. Jadi kualitas si suara tergantung dari kekuatan benturan, kecepatan gerakan, sama satu lagi nih, sifat benda yang nabrak. Ya seumpama kayak tadi gue tangan kan gitu. Jadi misalkan ya suara tuh, itu kan apa namanya, kecepatan gerakannya sama kekuatan benturannya itu kan kenceng. Jadi kedengarannya lebih kenceng gitu. Beda lagi kalau kekuatan benturannya lemah, nah kecepatan gerakannya juga lemah, ya suaranya juga bakalan lemah kayak gitu menurut Al-Farabi. Ya, jadi mau kenceng apa pelan itu hasilnya juga sama gitu. Bahkan suara bisa beda tergantung bentuk benda. Misalkan kayak benda padat, tadi tangan gue ketemu tangan gue nih, tangan kanan ketemu tangan kiri, dia nekrok kan, itu suaranya kayak gitu. Terus misalkan benda lunak kayak tetesan air di kolam, pluk, pluk, suaranya juga kayak gitu. Terus benda logam, contohnya kayak senar gitar yang kena pick, suaranya kayak gitu. Jadi suara itu bisa berbeda tergantung dari kekuatan benturan, kecepatan gerakan, dan juga sifat benda. Nah, sifatnya itu yang tadi tuh, benda padat, benda lunak, benda cair, apalagi benda logam. Nah, kayak gitu menurut Al-Farabi. Nah, lalu habis itu Al-Farabi juga ngebahas tentang unsur suara. Al-Farabi bilang ada 4 elemen penting dalam suara. Nah, yang pertama itu tinggi dan rendahnya si suara, atau yang kita sebut sekarang nih pitch. Lidah gue gitu. Lidah Inggris. Yang kedua, kuat atau lemahnya itu suara, atau kita sebutnya volume, volume. Nah, yang ketiga dia bilang itu tergantung panjang atau pendek, yaitu durasi. Nah, yang keempat sama warna suara, atau disebutnya timbre. Ini tuh mirip kayak teori musik modern ya, tapi ini tuh udah dibahas di abad ke-10 loh, Gokilers. Gila, bener gokil nih tokoh. Jadi kita balik lagi ke yang tadi, tinggi rendahnya suara tuh tergantung dari seberapa cepat benda itu bergetar. Nah, kuat lemahnya suara itu tergantung seberapa besar nih energinya. Kalau durasi ya tergantung seberapa lama lo getarannya. Dan yang paling menarik itu timbre. Ini yang bikin suara gitar beda sama suara seruling. Makanya biarpun nadanya sama, tapi suara yang dihasilinnya beda gitu loh. Karena menurut Al-Farabi, bentuk gelombangnya antara gitar dengan seruling itu beda bentuk gelombangnya. Jadi warna suaranya juga beda itu. Nah, ini nih yang paling kerennya nih. Al-Farabi nggak cuman ngebahas tentang getaran doang. Dia bilang suara itu bisa masuk ke dalam jiwa manusia yang ngerespon suara itu. Gitu loh.
Jadi suara itu bisa nggak cuma nyampe ke sini, tapi diserap ke sini dan juga ke sini. Kolbu, hati. Jadi otak sama jiwa kita yang ngedengar suara itu juga ngefiksir suara itu. Jadi kayak ngolah sama ngerasa. Dalam gak lo pembahasannya? Makanya ada suara yang bisa bikin kita nyaman, terus ada suara juga yang bisa bikin kita kesel, ngeri juga ada, sama ada suara juga yang bikin kita sedih. Misal suara yang bisa bikin kita nyaman itu kayak rayuan istri kita atau rayuan pacar. Misal suara yang bisa bikin kesel ya itu suara konveksi yang jam 12 malam masih teriak-teriakan, itu suara yang bikin kita kesel gitu. Dan dari situ juga Al-Farabi lanjut ngebahas soal musik. Jadi musik sebagai bentuk suara yang terstruktur dan juga beraturan. Jadi dari situ Al-Farabi lanjut ngebahas soal musik sebagai bentuk suara yang terstruktur dan beraturan yang bisa mempengaruhi emosi kita, gitu kata Al-Farabi. Jadi Gokilers, intinya menurut Al-Farabi, suara itu getaran fisik yang ditangkap telinga tapi juga punya makna batin gitu. Bisa diukur, bisa diolah, dan juga bisa dirasain. Dan itu jadi dasar Al-Farabi ngebikin teori musik. Jadi kalau sekarang lu ngedengerin musik, coba pikir lagi dah. Ini cuman bunyi apa ini komunikasi langsung ke jiwa gue ya? Makin dalam gak pemahaman kita tentang musik gitu. Karena musik kalau cuman kita dengar di telinga doang tapi nggak sampai merasuk ke otak sama ke jiwa, itu sih kayaknya sayang banget sih. Karena Al-Farabi sendiri udah ngejelasin sampai begitu detailnya. Oke, makasih buat Gokilers yang udah mampir ke sini, yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalnya lu suka sama video jejak sejarah dan pembahasan tentang Al-Farabi ini, jangan lupa lu like. Buat yang belum subscribe, tolong subscribe dong. AdSense gue dihapus nih sama YouTube gara-gara perang Rusia Ukraina. Subscribe lagi dong. Share juga ke teman-teman lo biar semua bisa dapat manfaat dari video ini kayak gitu. Gue bakalan balik lagi dengan bab lain tentang Al-Farabi dan Al-Musiku Al-Kabir dari dunia musik juga tentunya. Lu tungguin aja video selanjutnya yang akan gue bahas tentang ritme, ya pokoknya tentang ritme yang masih ada di dalam bab yang ada di dalam kitabnya Al-Musiku Al-Kabir itu. Pokoknya gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mainin musik dari hati.